Iya, welcome back to our channel Yasinta Dika. This time only with me, karena kita masih gantian-gantian sendiri-sendiri take videonya. Bear with me. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi happening sebenarnya di luar, yaitu tentang rasisme. But kita kali ini akan bahas gimana sih rasisme di dunia beauty pageant yang baru-baru ini terjadi juga gitu loh. Dan jadi trigger buat kita bikin video ini. So, if you are interested, stay tuned. Oke, jadi beberapa waktu belakangan ini kita juga tahu, teman-teman juga pasti tahu, lihat di media sosial, di TV, di segala macam channel, influencer pasti ngebahas tentang yang berbau rasisme. Karena beberapa waktu lalu terjadi insiden polisi di Amerika dengan salah satu kulit hitam yang menjadi trigger beberapa gerakan-gerakan hashtag seperti Black Lives Matters. Dan kita yakin teman-teman punya pendapat sendiri-sendiri tentang hal itu. Tapi kita akan bahas dulu a very basic, apa sih arti dari rasisme itu sendiri. Oke, kalau menurut Wikipedia, rasisme itu ya berarti apabila sekelompok orang merasa lebih superior daripada sekelompok orang lainnya, entah itu dari aspek keturunan, warna kulit, suku, dan lain-lain. Itu sama aja. Ada dari sumber lain bahwa sebenarnya kalau kita merasa tidak superior, merasa inferior atau lebih rendah dari kelompok lain, itu juga sama-sama disebut rasisme sebenarnya. Jadi kita conclude-nya adalah apabila suatu kelompok merasa superior maupun inferior daripada kelompok yang lain, itu sama-sama rasisme. Tapi kita nggak akan ngebahas George Floyd di video ini ya. Jadi kita akan bahas rasisme yang terjadi di beauty pageants, bahkan terjadi akhir-akhir ini. So, let's jump right in. Oke, disclaimer dulu bahwa menurutku personally bahwa rasisme itu hal yang tidak masuk akal. Dan let's say it's a little bit disgusting. Karena untuk membeda-bedakan manusia, untuk merasa lebih tinggi dari manusia yang lainnya dengan aspek-aspek seperti itu adalah hal yang tidak masuk akal. Karena kita nggak bisa sebenarnya memilih untuk lahir di keturunan apa, atau kulit warna apa, atau genetisnya seperti apa. Kita nggak akan pernah bisa memilih ketika kita akan lahir di dunia, right? Kalaupun ada orang yang jahat, maka orang yang jahat, bukan suku yang jahat, bukan warna kulit yang jahat, dan bukan aspek-aspek tersebut yang jahat, tapi adalah orangnya sendiri. Yang pertama adalah yang terjadi dengan Bianca Skombe. Kita nggak tahu pronunciasinya gimana. Kalau ada teman-teman yang tahu, kasih tahu di bawah. Bianca adalah salah satu calon peserta kita sebutnya, dari Miss South Africa 2020 tahun ini. Jadi dia sebenarnya ingin ikut Miss South Africa 2020, tapi kemudian setelah kabar itu beredar bahwa dia akan ikut, seperti biasa warganet mencari tahu nih tentang Bianca ini siapa atau apa yang drive dia untuk ikut. Namun sayangnya ditemukan bahwa di tahun 2014 sempat nge-tweet ya sesuatu yang agak rasis dengan menyebutkan the N-word ya. The N-word ini sebenarnya sangat-sangat kasar gitu loh. Kalau kalian ingin mencari tahu asal muasalnya, the N-word is a very offensive word untuk kalangan colored people. Nah, berhubung dengan pemberitaan yang jelek ini, sebenarnya Bianca sendiri mungkin udah sadar diri dan akhirnya mencabut pendaftaran dari Miss South Africa 2020. Tapi yang kita tahu bahwa organisasi dari Miss South Africa sendiri sebenarnya punya strict rules tentang rasisme. Ya, mereka di South Africa gitu loh, ya kan. Afrika itu sangat famous dengan empowering colored people-nya gitu. Jadi ini kayak out of the question gitu, bukan sesuatu yang tolerable sama sekali. Jadi kita berpendapat kalau misalnya Bianca akhirnya tidak mencabut pendaftarannya pun, organisasi tidak akan menerima dia jadi peserta Miss South Africa 2020 sih. Nah, masih berkutat dari Bianca nih, karena insiden ini akhirnya Miss Universe 2019 Zozy juga speak up nih. Ternyata Zozy juga sempat melakukan hal yang mirip dengan Bianca lakukan dulu. Jadi Zozy di tahun 2012, udah lama banget berarti ya kan ya, itu sempat nge-tweet sesuatu yang juga agak rancu sih, bisa dibilang rasisme juga sih dalam beberapa sudut pandang. Tapi yang jelas orang-orang menyebutnya insensitif, apalagi dengan diangkatnya isu-isu yang tertrigger dari meninggal dunianya George Floyd. Jadi sebenarnya nggak langsung directly rasis, tapi insensitif istilahnya. Jadi hal ini pun sebenarnya Zozy udah tahu, jadi sempat speak up. Dari situ netizen juga berpendapat berbagai sudut ya. Ada yang mendukung karena udah jujur banget, udah speak up, dan
melihat Zozy yang sekarang benar-benar jelas berbeda dari Zozy ketika 2012 lalu. Tapi ada juga yang merasa bahwa Zozy harus mendapatkan konsekuensi dari hal tersebut, nggak bisa ini didiemin aja meskipun itu udah lama banget lewat. Dan kebetulan Zozy adalah Miss Universe 2019 dan dari South Africa pula. Jadi netizen di dunia bahkan untuk kali ini itu punya pendapat yang bermacam-macam kepada Zozy. Dampak yang paling signifikan mungkin orang-orang yang ingin Zozy turun tahta ya, harus melepas Miss Universe 2019-nya dan bahkan Miss South Africa 2019-nya, karena ini hal terkait rasisme yang tidak ditoleransi oleh Miss South Africa Organization. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari story ini? Kalau kita melihat Bianca dan Zozy, of course jangan pernah melakukan hal yang sejenis ya, itu pasti pesannya. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwa itu terjadi di masa lalu ya. Tentunya mereka berdua bukan orang yang sama di masa sekarang, hopefully. Mungkin di saat itu mereka belum terlalu paham, masih remaja, masih cukup labil ya kan, baru puber dengan sosial media, mungkin filternya masih kurang untuk sosial media kala itu. Tapi tentunya sekarang kan ada perubahan yang seharusnya sih ke arah yang lebih baik gitu. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa jejak digital di internet ya, di sosial media itu last forever. So be careful apa yang kamu taruh di sana. Oke, next case adalah kasusnya Samantha Katie yang teman-teman juga banyak request ke kita, gimana sih ceritanya dan apa tanggapan kita tentang hal itu. So this is it. Jadi Samantha Katie ini agak berbeda dari cerita Bianca dan Zozy tadi. Kalau ini lebih spesifik ya, ada relate-nya ke kasusnya George Floyd. Jadi setelah kasus George Floyd muncul ke media dan booming ya, Samantha Katie sempat bikin sebuah Instagram story. Story-nya cukup panjang, jadi kita akan munculin aja di sini. Oh ya, Samantha Katie ini adalah Miss Universe Malaysia tahun 2017. Sebenarnya dari kata-kata colored people aja, aku pribadi nggak terlalu suka. Why don't just call them people? It's just people. It's the same people, you know. Oke, yang jelas pernyataan Samantha tadi itu menuai banyak banget kontroversi karena ya tone-nya udah nggak enak banget untuk dibaca sebenarnya. Dan immediately after that, Samantha sempat bikin sebuah klarifikasi dan permintaan maaf tentunya. Tapi again, kayak yang kita udah bilang tadi bahwa jejak digital 8 tahun, 10 tahun yang lalu still there. You can find it gitu. Apalagi yang baru-baru aja, itu tidak bisa dilupakan, dihilangkan begitu saja. Itulah yang bikin kita harus bijak di sosial media, ya kan? Dari kasus ini bahkan Samantha yang udah sempat verified-nya dihilangkan. Kita nggak tahu siapa yang report, pastinya cukup banyak mungkin ya. Akhirnya Instagram, oke, kita hilangkan verified-nya. Gitu. Meskipun sekarang kemudian udah muncul lagi, kita nggak tahu gimana ceritanya. But sampai hari ini sih udah muncul lagi. Jadi langkah-langkah untuk make up the mistakes gitu Samantha setelah kejadian Instagram story ini, dia ngepost kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang sebenarnya itu langkah yang di saat itu cukup konyol ya, kurang tepat mungkin. Karena jatuhnya di post-post yang kata-kata bijak tadi, komen-komennya tetap aja akan mengungkit kesalahannya dan jadinya nggak akan nyambung dengan post yang dia keluarkan. Make it even more weird gitu kan. Tapi kita di sini agak appreciate dengan Miss Universe Malaysia organisasinya itu langsung speak up ya di media bahwa apapun yang Samantha lakukan adalah keputusan pribadinya Samantha, tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan organisasi Miss Universe Malaysia. Dan juga dari website Miss Universe Malaysia-nya bahwa foto Samantha-nya ini udah di take down. Jadi confirm bahwa Miss Universe Malaysia sendiri udah take action ya gitu. Dari kejadian yang dialami Samantha ini, kita bisa belajar banget bahwa sangat penting untuk educate ourselves gitu. Bukan karena kita ingin ngomong sesuatu ke orang banyak ya. Jadi educate yourself untuk diri kamu sendiri dulu. Jadi ketika ada kesempatan kamu ingin menyampaikan sesuatu, you already have the knowledge gitu loh. Kamu udah punya dasar tentang apa yang ingin kamu katakan. Terutama untuk isu-isu yang sensitif kayak gini. Secara non-pageant bahkan banyak influencer Indonesia yang misalnya tentang George Floyd mulai speak up, tapi kemudian karena angle dari tulisannya mereka, videonya mereka kurang tepat, misalnya jadinya akan ngebully dia sendiri gitu loh. Karena mungkin tidak terlalu paham dengan konteks rasisme di sini gitu. So that's the lesson we can take, bahwa education is really important. Oke, that's it untuk video kali ini. Thank you untuk teman-teman yang udah request video, nanyain
tentang ceritanya Samantha, Zoe, Bianca. So this is the video for you. Kita harap teman-teman bisa banget ngambil lesson learn dari semua ini. Jangan sampai melakukan hal ini. Meskipun rasisme sebenarnya di Indonesia tidak se-booming itu terlalu mempermasalahkan warna kulit, tapi kita sering juga mendengar atau bercanda tentang mungkin suku atau geng-gengan, sebenarnya sama aja gitu loh. Akhirnya ada sekelompok manusia yang merasa superior daripada yang lain. It's just the same thing. Nggak harus tentang kamu kulit hitam atau kulit putih. Equally wrong. Attitude is very important di sosial media and real life. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. So that's it untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like the video, share, dan juga subscribe di podcast kita Page 101 by Yasin Tadika di Spotify atau podcast apapun platform yang kalian punya. Juga follow di Instagram kita @yasintadika, and we'll see you in our next video. Bye.